Renaturalisasi pemain untuk timnas Indonesia bakal terus berjalan. Setelah Mace Hilgers dan Eliano Reinders, beberapa pemain disebut akan menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Nama Kevin Dix mencuat sebagai calon pemain naturalisasi terbaru. Kevin Dix jadi pemain yang sejak lama diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Secara kualitas, tidak ada yang perlu diragukan darinya. Selain pada level senior, ada juga program naturalisasi di kelompok usia. Pelatih Indras Jafri sudah menyodorkan 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa membela Indonesia di Piala Asia U20 2025. Ada 10 pemain keturunan yang belakangan ini disebut bakal masuk program naturalisasi. Selain bek tengah, Kevin Dix juga bisa bermain sebagai bek kanan. Kevin Dix saat ini bermain di top level sepak bola Eropa. Dia punya pengalaman yang bagus di ajang Liga Champions. Beberapa waktu lalu, dia bicara pada media Denmark soal potensi membela timnas Indonesia. Saya juga harus realistis, jadi kita akan lihat apa yang bakal terjadi, ucap Kevin Dix pada Bold. Ayah Emil Audero, Edi Mulyadi, pernah berujar bahwa sang anak ingin menembus timnas Indonesia. Namun, kemungkinan untuk membela Italia agak sulit karena ada Gigi Donnarumma yang performanya sangat stabil. Secara teknis, Emil Audero bisa membuat timnas Indonesia makin kuat. Emil Audero akan memicu Maarten Paes untuk terus berada di top level. Struijk pernah bermain untuk Belanda U19. Dia masuk dalam daftar skuad awal Belanda untuk Piala Dunia 2022. Namun, Struijk tak masuk dalam daftar akhir. Dia belum pernah membela Belanda pada level senior. Struijk cukup lama disebut masuk dalam daftar pemain yang bisa dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun, beberapa tahun lalu, dia belum melihat Indonesia sebagai opsi karena berharap dipanggil timnas Belanda. Jonathans bermain apik bersama Vitesse pada awal musim 2024-2025. Dari 9 pekan awal Eerste Divisie, Jonathans mampu mencetak 4 gol dan 2 assist untuk Vitesse. Jonathans bisa jadi opsi menjanjikan bagi timnas Indonesia. Dia punya dribble bagus dan bisa mencetak gol. Jonathans punya darah Indonesia dari sang nenek pihak ayah yang berasal dari Depok. Riedewald akan jadi pemain dengan profil besar bagi timnas Indonesia. Sebab, sebelum bermain untuk Royal Antwerp, Riedewald membela Crystal Palace antara 2017 hingga 2024. Riedewald pernah bermain di top level dan bisa meningkatkan level timnas Indonesia. Riedewald bisa dinaturalisasi karena punya darah Indonesia dari nenek pihak ibu yang berasal dari Manado. Tim Gaipens memainkan 4 laga saat Indonesia bermain di Toulon Cup 2024 lalu. Performanya dinilai sangat bagus pada duel lawan Jepang, walau Indonesia kalah dengan skor 1-4. Indras Jafri telah meminta agar proses naturalisasi tim Gaipens dilakukan. Dia bakal diplot untuk membela Indonesia pada ajang Piala Asia U20 2025, sekaligus upaya untuk lolos ke Piala Dunia U20. Punya tinggi badan 188 cm dan mungkin akan bertambah, Dion Marks sangat cocok jadi bek tengah. Dia punya darah Indonesia dari ayahnya, yang berasal dari Palembang. Dion Marks tampil menonjol saat membela Indonesia di Toulon Cup 2024 lalu. Dia juga bermain secara reguler bersama NEC Nijmegen di Liga Belanda U21.
Dion Marks masuk daftar pemain yang direkomendasikan Indra Jafri. Hinoke jadi pemain ketiga yang mendapat rekomendasi dari Indra Jafri. Hinoke tampil cukup bagus di Toulon Cup 2024 lalu. Hinoke mencetak 1 gol dari 4 laga yang dimainkan pada ajang tersebut. Hanya saja muncul kabar bahwa Hinoke belum bisa dinaturalisasi. Sebab Hinoke berasal dari keturunan keempat. Namun, namanya sudah masuk dalam daftar pemain yang diajukan Indra Jafri. Zylstra masih sangat muda dan bisa jadi investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Dia masih bisa dimainkan pada level usia, berduet dengan Jens Revans. Zylstra punya catatan yang bagus di Liga U21. Pada musim 2023 lalu, Zylstra mencetak 9 gol dari 18 laga yang dimainkan. Sedangkan pada musim ini, dia membuat 2 gol dan 1 assist dari 2 laga. Ole Romeni memulai musim dengan cukup apik. Dia mencetak 2 gol dari 7 laga awal FC Utrecht di Eredivisie. Romeni diyakini bisa jadi mesin gol bagi timnas Indonesia. Romeni bisa membela timnas Indonesia, akan tetapi masih ada ganjalan. Romeni disebut punya peluang dapat panggilan dari timnas Belanda. Faktor itu membuat Romeni belum ingin masuk program naturalisasi. Tijani Reinders disebut bakal tonton laga timnas Indonesia lawan Bahrain. Bintang AC Milan itu menonton aksi skuad Garuda untuk memantau aksi sang adik, Eliano Reinders. Bagi Indonesia, laga ini punya arti yang penting. Pasukan Shin Tae-yong tersebut punya peluang meraih poin penuh setelah imbang lawan Arab Saudi dan Australia pada laga sebelumnya. Di sisi lain, laga melawan Bahrain bakal punya arti penting bagi keluarga Reinders. Sebab Eliano Reinders mungkin akan menjalani debut bersama timnas Indonesia. Jelang duel melawan Bahrain, Eliano Reinders mengaku mendapat dukungan dari keluarganya. Bahkan, pemain 23 tahun itu mengungkapkan bahwa kakaknya, Tijani Reinders, mungkin akan melihat laga Indonesia melawan Bahrain. Saya rasa kakak saya akan menyaksikan pertandingan. Ya, semuanya adalah kesan yang baik bagi kami, ucap Eliano dikutip dari situs resmi PSSI. Keluarga Reinders memang unik, sebab Eliano dan Tijani memilih bermain untuk negara yang berbeda. Eliano bermain untuk Indonesia, lewat proses naturalisasi, sedangkan Tijani merupakan bagian dari timnas Belanda. Eliano belum mendapat caps bersama timnas Indonesia. Laga melawan Bahrain bisa menjadi debutnya. Saya berharap di hari Kamis melawan Bahrain akan menjadi poin penuh pertama bagi kita. Itu akan sangat mengesankan, katanya. We are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are. Seperti Eliano, Mace Hilgers juga punya potensi menjalani debut pada duel lawan Bahrain. Mace Hilgers sangat antusias jelang laga itu. Begitu juga dengan pihak keluarga bek tengah klub FC Twente itu. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih dari bangga. Mereka sangat antusias untuk melihat kami bertanding Kamis nanti melawan Bahrain, ucap Mace Hilgers. Peluang Mace Hilgers dimainkan pada duel lawan Bahrain cukup besar, sebab Justin Hubner absen karena cedera. Namun, dia masih harus bersaing dengan Jordi Amat dan Wahyu Prasetyo untuk jadi pemain inti.